kita. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, namun terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Sekali lagi angkat pujian ini bersama-sama. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, namun terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, namun terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Kami letakkan setiap pengharapan kami ke dalam tangan-Mu di 2022 ini Tuhan. Untuk setiap jam kami Tuhan, untuk setiap pengharapan kami Tuhan Yesus. Mari sama-sama naikkan pujian. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur
dengan apa ku membalas cintamu. Katakan, oh Yesus, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Engkau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur. Katakan, ku mau bersyukur hanya kepadamu ya Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, kami mau bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu Yesus atas kami ya Tuhan, atas kami Yesus. Mari serukan terima kasih oh Tuhan. Haleluya Yesus, Kau sungguh baik Tuhan. Kebaikan-Mu nyata Tuhan, kebaikan-Mu nyata setiap kami Bapa. Dan sangat baik, aku senantiasa mau menyenangkan-Mu. Ajarkan aku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab ku percaya pada. Katakan, Engkau baik, Engkau baik, Kau sangat baik. Aku senantiasa mau menyenangkan-Mu. Ajarkan setiap kami ya Tuhan. Oh, kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab ku percaya padamu. Dengan segenap hatimu katakan, sebab Engkau baik ya Tuhan. Kau sangat baik Yesus. Kebijaksanaan dan pengetahuan
Katakan sama-sama, Engkau baik. Engkau baik. Engkau sangat baik. Engkau sangat baik Tuhan. Aku senantiasa mau menyenangkan-Mu. Ajar kami Tuhan, ajarkan aku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik. Amin. Sebab ku percaya padamu. Lebih lagi kami katakan, Engkau baik. Mari angkat tanganmu di rumahmu masing-masing, katakan, Tuhan Engkau baik dan sangat baik. Kau teramat baik. Aku senantiasa mau menyenangkan. Amin, amin. Engkau yang mengajari kami, ya. Ajarkan aku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik. Sebab ku percaya padamu. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, jemaat Tuhan Gereja Bethel Indonesia, jemaat Glow Fellowship Center cabang Bandung. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita ada di minggu yang baru, di bulan yang baru. Welcome Februari, iya kan? Januari telah selesai, Januari telah habis, tapi Februari kita masuki dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Saudaraku, kita percaya sebagaimana Tuhan menyertai kita di sepanjang bulan Januari, maka penyertaan yang sama oleh Allah yang sama, Allah Immanuel, Allah yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita, Allah yang sekali-kali tidak pernah membiarkan kita. Itulah Allah yang menopang dan menyertai kita sepanjang bulan Februari. Karena itu, karena ini adalah awal bulan di minggu yang pertama di bulan yang baru, maka saya mengajak setiap jemaat Tuhan di rumahmu masing-masing untuk mempersiapkan roti dan anggur. Karena secara khusus saat ini, setelah beribadah kita akan bersatu dengan tubuh dan darah Kristus, menikmati berkat-berkat Tuhan. Sehingga kita percaya ada kuasa, ada lawatan, ada mujizat Tuhan dalam kehidupan setiap umat Tuhan. Kami, para pelayan hamba-hamba Tuhan, gereja ini melayani setiap umat Tuhan yang ada dan hadir dalam ibadah online di rumah kita masing-masing. Kami mengajak setiap umat Tuhan, ayo mari mempersiapkan hati kita saat yang indah ini untuk kita masuk dalam pujian penyembahan kepada Tuhan Yesus. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, kita tunduk kepala, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih karena kasih setia Tuhan, karena anugerah Tuhan. Kami ada di minggu pertama di bulan yang baru, di bulan Februari ini. Kami berterima kasih karena kami tahu hidup kami dipelihara, hidup kami disertai, hidup kami ditolong, hidup kami dibela oleh Tuhan. Sehingga kami dapat berkata segala perkara dapat kami tanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan, yang memberikan kemenangan, yang memberikan jaminan dalam kehidupan kami. Karena itu ya Bapa yang baik, hari ini secara khusus dalam ibadah lawatan Tuhan di rumah kami masing-masing, di minggu pertama di bulan yang baru, kami mau datang di hadapan Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, dan kami mau tabiskan ibadah hari ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Mari umat Tuhan di rumahmu masing-masing, kita angkat doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama saya kita katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan dong. Haleluya. Yes. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan lebih sungguh lagi menyembah Tuhan, memuji Tuhan, umat Tuhan di rumahmu masing-masing. Mari siapkan hati kita. Kita mau sama-sama berlompat-lompat memuji-muji Tuhan. Sebab adalah baik memuji dan menyembah Tuhan di rumah kita masing-masing. Saya bersama dengan rekan-rekan Praise and Worship Gereja, kita akan melayani setiap umat Tuhan di rumah kita masing-masing. Haleluya, haleluya. Yang siap memuji Tuhan dengan semangat katakan amin. Amin. Sekali lagi katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah hanya bagi Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang luar biasa Tuhan. Ajar kami selalu untuk selalu melekat di dalam hati-Mu Bapa. Pada hari ini kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk memuji-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Bersama-sama dengan segenap hati sama-sama katakan, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Di saat ku berbalik temukan cinta-Mu. Amin. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku nambah hariku. Sama katakan, hidupku hanyalah untuk-Mu, segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat hati-Mu. Bersama-sama dengan segenap hati sama-sama katakan, ajarku berdiam. Ajarku berdiam. Amin. Dekat di hati-Mu, di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Sama-sama angkat kedua tangan kita dan serukan, oh, ku nambah hadir-Mu. Oh, inilah rinduku. Katakan, hidupku segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Katakan, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Dengan mengangkat kedua tangan kita serukan, hidupku hanyalah untuk-Mu, segenap hatiku kagum Akan kebaikan-Mu. Katakan, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati. Katakan, ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat. Sekali lagi serukan, ajarku berdiam Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Berikan tepuk tangan yang meriah hanya bagi Yesus.
Haleluya, puji nama Tuhan. Ajar kami selalu Tuhan untuk mau diam di dalam hati-Mu. Kami berterima kasih, kami ucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kami mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau rasakan kekudusan-Mu Tuhan. Biar Engkau yang memenuhi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami lebih dekat kepadamu Tuhan. Erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Bersama katakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Dengan segenap hatimu katakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam
kasih Yesus, buat kebaikan-Mu atas kami Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu Bapa. Kami mau masuk hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu yang memenuhi setiap kami Tuhan. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Katakan hadirat kudus-Mu Tuhan. Penuhi baik-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Katakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi, hadirat-Mu Tuhan. Hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Di bulan yang baru ini, kami tidak tahu apa yang akan kami hadapi di hari-hari ke depan. Tapi satu hal yang kami percaya dan kami pegang, selama kami duduk diam di kaki Tuhan, selama kami menyembah Tuhan, selama hadirat Tuhan memenuhi hati kami, maka ada saja jalan-jalan keluar yang Tuhan ciptakan bagi kami. Ada saja pembelaan-pembelaan Allah yang Allah nyatakan dalam hidup kami. Ada saja hikmat-hikmat Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati dan hidup kami. Tatkala kami diperhadapkan dengan jalan-jalan buntu, ada saja pertolongan Tuhan atas kehidupan kami. Itu sebabnya hari ini ya Bapa, kami ada di rumah kami masing-masing. Kami datang menyembah-Mu, kami datang memuji-Mu, karena kami tahu Engkau bertakhta, Engkau bersemayam di atas puji-pujian umat. Mari jemaat Tuhan, di rumahmu masing-masing angkat tangan. Hadirat-Mu memenuhiku, yes Lord. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Katakan sama-sama, hadirat-Mu. Hadirat-Mu memenuhi, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang
yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tekan sama-sama. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Panjangkan suaramu menyembah Tuhan. Haleluya. Biar kemuliaan Allah memenuhi rumah kami. Biar kuasa Tuhan memenuhi tempat kami. Kami mau menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu. Menikmati-Mu, haleluya. Menikmati hadirat-Mu. Yesus, Engkau bersemayam di atas pujian, di atas pujian. Haleluya. Worship you, Lord Jesus. We worship you, Lord Jesus. Hadirat-Mu memenuhiku. Worship you, Lord. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Biar hadirat Tuhan memenuhi setiap kami. Hadirat-Mu memenuhi kami. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Katakan hadirat-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Yang ku nampak Tuhan, yang ku nampak hanya kemuliaan. Hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kasih tepuk tangan sorak-sorai yang meriah. Haleluya, 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 haleluya. Segala pujian syukur hanya bagi Tuhan Yesus. Tuhanlah yang kami tinggikan, Tuhanlah yang kami sembah, Tuhanlah yang ada dan kami puji di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur, kami tahu hadirat Tuhan memenuhi hati kami. Kuasa Tuhan, lawatan Tuhan memenuhi hati setiap kami. Sehingga hari ini kami percaya Allah ada di rumah kami. Yehova Syamah
Allah berdaulat, Allah bersemayam, Allah bertahta. Allah hadir melawat setiap kami, sehingga ibadah lawatan Tuhan di rumah kami masing-masing hari ini bukan hanya sekedar ibadah online biasa yang kami ikuti setiap minggunya, tapi ibadah hari ini adalah ibadah berkat, ibadah mujizat, ibadah lawatan Tuhan. Sebab Allah hadir di rumah kami dan menyembuhkan setiap kami yang sakit. Allah hadir di rumah kami dan memberikan kekuatan bagi kami yang lemah. Allah hadir di rumah kami masing-masing, memberikan kami penghiburan buat kami yang susah. Di rumah kami masing-masing kuasa Allah dinyatakan. Kami rindu membuka hati kami untuk firman-Mu ya Roh Kudus. Sampaikan masing-masing kami firman-Mu. Karena kami percaya langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Mu tinggal tetap. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami secara khusus ya Allah. Di minggu pertama di bulan yang baru ini, karena kami akan bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Ingatkan kami akan jalan-jalan. Kami ucapkan berkat, biar hari ini kami berjumpa dengan Allah melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan dong. Haleluya. Yesus kita dahsyat. Amin. Wow, sudah dikasih dalam Tuhan. Betul, kita di rumah kita masing-masing, tapi kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Kita boleh menikmati lawatan Tuhan. Amin. Yes, haleluya. Mari saudara dikasih dalam Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, saya ajak setiap umat Tuhan di rumah kita masing-masing mengambil Alkitab kita. Dan sama-sama kita memegangnya dan mengangkatnya, kita akan menyatakan pengakuan iman kita. Haleluya. Sesuai dengan kesaksian Alkitab ini, aku percaya Allah Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat dan selalu menjadi berkat. Katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema tangan Tuhan, iya kan? Dan kita percaya bahwa hidup kita itu dituntun, hidup kita diarahkan, hidup kita dibimbing oleh tangan Tuhan. Memang tangan Tuhan tidak terlihat. Saudara dikasih dalam Tuhan, tangan Tuhan tidak terlihat. Tapi kita percaya tangan Tuhan itulah yang menuntun kehidupan kita. Tangan Tuhan itulah yang membela perkara-perkara kita. Tangan Tuhan itulah yang mengarahkan kita untuk masuk dalam rancangan Tuhan yang ajaib. Itu sebabnya di dalam Keluaran pasal 13 ayat 8 dan ayat 9 firman Tuhan bilang seperti ini saudara. Pada hari itu harus kau beritahukan kepada anakmu laki-laki, ibadah ini adalah karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir. Hal itu bagimu harus menjadi tanda bagi tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu supaya hukum Tuhan ada di bibirmu. Perhatikan ayat selanjutnya. Alkitab katakan begini, sebab dengan tangan yang kuat Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir. Saya ulangi sekali lagi, dengan tangan Tuhan yang kuat bangsa Israel dikeluarkan dari Mesir. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, berarti hari ini saudara dikasih dalam Tuhan, kita diingatkan bahwa kalau ada pergumulan, kalau ada masalah, ada tantangan yang kita hadapi, ingat selalu bahwa tangan Tuhan sudah menuntun kita, tangan Tuhan sudah mengarahkan kita, tangan Tuhan sudah membimbing kita untuk melihat kemenangan. Dan banyak hal yang sudah kita alami bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya saudara dikasih dalam Tuhan, bangsa Israel diingatkan untuk selalu mengingat akan hal ini. Apa yang perlu diingat? Ingatlah bahwa ada tangan Tuhan yang kuat yang selalu membela hidupmu. Ingatlah bahwa ada tangan Tuhan yang kuat yang pernah menuntun engkau, melepaskan engkau dari tangan perbudakan. Itu yang perlu kita ingat. Sekalipun kita belum melihat, ya kan, karena tangan Tuhan seringkali tidak kita lihat. Kita melihat perbuatan tangan Tuhan, kita melihat karya Tuhan yang terjadi, mujizat-mujizat Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi tangan Tuhan sendiri tidak kita lihat. Tapi Tuhan mau melalui perbuatan-perbuatan ajaibnya Tuhan, maka kita selalu percaya bahwa sekalipun tidak terlihat, namun itu ada. Sama-sama bilang sama saya, sekalipun tidak terlihat, tangan Tuhan itu nyata. Amin.
Satu kebenaran firman Tuhan lagi dalam Ulangan pasal 7 ayat 17 sampai dengan ayat 19. Jika sekiranya engkau berkata dalam hatimu, bangsa-bangsa ini lebih banyak daripadaku, bagaimanakah aku dapat menghalaukan mereka? Maka janganlah engkau takut kepada mereka. Lihat firman Tuhan ini saudara. Ingatlah, haleluya. Ingatlah selalu apa yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap Firaun dan seluruh Mesir. Yakni cobaan-cobaan yang besar yang kau lihat dengan matamu sendiri. Lihat saudara, tangan Tuhan tidak terlihat, tapi karyanya, dampaknya dapat terlihat. Cobaan-cobaan yang besar yang kau lihat dengan tanganmu, dengan matamu sendiri. Tanda-tanda dan mujizat-mujizat tangan Allahmu untuk membawa engkau keluar. Perhatikan saudara dikasih dalam Tuhan. Jadi mujizat-mujizat yang Tuhan buat, karya besar Tuhan, keagungan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan bangsa Israel itu diperlihatkan. Dan ini selalu mesti diingatkan berulang-ulang. Tujuannya sederhana, supaya kita jangan takut. Supaya kita jangan khawatir menghadapi apapun yang kita lihat di hadapan kita. Karena tangan Tuhan yang sama, yang menopang kita. Tangan Tuhan yang sama, yang akan mengarahkan kita dan memimpin kita masuk dalam rancangan yang ajaib. Demikianlah juga akan dilakukan Tuhan Allahmu terhadap segala bangsa yang engkau takuti. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, bangsa Israel berulang-ulang diingatkan oleh Tuhan. Melalui Musa, melalui Yosua. Untuk apa? Untuk jangan takut. Kenapa? Karena tangan Tuhan sekalipun tidak terlihat, tapi tangan itulah yang membela perkara-perkara kita. Sekalipun hari-hari ini kita menghadapi masa-masa sukar, tapi tangan Tuhan tidak kita lihat. Namun ketika kita percaya, maka hal itu akan dinyatakan dalam kehidupan saudara dan saya. Kita sudah ada di minggu pertama, di bulan yang baru, di bulan Februari. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita tetap percaya sampai hari ini tangan Tuhan tetap berkarya atas hidup kita. Amin. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita gumuli, apapun yang kita hari-hari ini sedang khawatirkan, izinkan saya sebagai hamba Allah mengingatkan hal ini. Tangan Tuhan yang kuat itu tetap menopang kehidupan kita. Tangan Tuhan yang kuat itu yang akan tetap membela perkara-perkara kita. Daud mengerti betul akan hal ini. Sehingga Daud berkata, dahulu aku muda, sekarang menjadi tua, tapi tidak pernah aku melihat orang benar ditinggalkan. Lihat saudara, Daud mengalami betul bagaimana Tuhan membela, Tuhan memelihara, Tuhan menolong, Tuhan meluputkan, Tuhan berperkara. Daud mengalami betul hal ini. Itu sebab ini juga yang saya mau bagikan buat setiap kita. Saudara dikasih dalam Tuhan, apapun yang akan kita hadapi di hari-hari ke depan. Kita ada di minggu pertama di bulan Februari. Masih ada 3 minggu ke depan. Bahkan masih ada 10 bulan ke depan untuk kita menghabisi tahun 2022. Dan kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di hadapan kita. Tapi satu hal yang kita pegang. Aku percaya Tuhan, ada tangan Tuhan yang tidak terlihat yang membela perkara-perkaraku. Aku percaya Tuhan, ada tangan Tuhan yang tidak terlihat yang selalu menuntun hidupku. Aku percaya Tuhan, ada tangan Tuhan yang tidak terlihat yang selalu membawa aku masuk dalam rancangan Tuhan yang ajaib. Yes. Nah, saya catat seperti ini saudara. Tangan Tuhan yang tidak terlihat adalah sebuah kepastian. Jadi bukan cuma sekedar hayalan atau perasaan. Iya kan? Karena kenapa ada banyak orang ketika dirancangkan yang jahat, ketika dilakukan yang jahat dalam hidupnya, dia membalas yang jahat dengan yang jahat. Kenapa? Karena tidak percaya bahwa ada tangan Tuhan yang bertindak adil. Karena tidak percaya bahwa tangan Tuhan akan meluputkan dia. Karena tidak percaya bahwa tangan Tuhan yang akan menolong hidupnya. Maka dia ambil segala jalan pintas yang ada di hadapannya. Ingatlah selalu apapun yang kita hadapi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Ada tangan Tuhan yang kuat. Tangan Tuhan yang tidak terlihat itu nyata membela kehidupan kita. Dan itu terbukti. Kita alami beberapa hari belakangan ini. Bagaimana Tuhan meluputkan kita. Bagaimana Tuhan membela kita. Bagaimana Tuhan menolong kita. Sehingga 2021 selesai. Kita masuk ke tahun 2022. Bulan pertama selesai. Kita ada di bulan kedua. Kalau bukan karena tangan Tuhan yang tidak terlihat yang menolong kita, maka kita tidak ada sebagaimana kita ada saat ini. Semua karena tangan Tuhan yang kuat. Nah, saya pelajari saudara yang dikasih dalam Tuhan. Karena tangan Tuhan itu membela kita, karena tangan Tuhan itu menolong kita, maka perlu kita pahami bahwa tangan Tuhan yang pertama, tangan Tuhan adalah tangan yang membela dan menolong kehidupan kita. Kalau tangan Tuhan, dia membela dan menolong kehidupan kita, maka jangan takut kalau engkau difitnah. Ya kan? Ada banyak orang bilang, pendeta saya difitnah hari-hari ini, saya harus rancangkan
balasan-balasannya. Ya kan, saya harus membalas apa yang dia sudah buat dalam hidup saya, pendeta. Pendeta, hari-hari ini saya dirugikan. Dia bisa buat seperti itu, saya juga harus lakukan seperti itu. Saudara, dikasih dalam Tuhan. Kita tahu tangan Tuhan itu membela. Tuhan akan memunculkan hak kita seperti terang. Tuhan akan memunculkan kebenaran kita seperti siang. Gak perlu bela diri, kalau engkau benar, tidak perlu dibela. Karena kebenaran akan membenarkan dirinya. Tidak perlu kita bela. Ada tangan Tuhan yang membela kita. Ada tangan Tuhan yang menolong kita. Ada tangan Tuhan yang selalu ambil bagian dalam setiap aspek kehidupan kita. Pastikan. Setiap kita menyadari. Yang pertama, tangan Tuhan adalah tangan yang membela dan menolong kita. Jangan minta tolong kepada manusia, saudara. Manusia mengecewakan. Jangan minta tolong kepada manusia. Betul, Tuhan bisa pakai manusia. Tapi jangan andalkan manusia. Tetaplah berseru kepada Tuhan karena kita tahu pertolongan kita datangnya daripada Tuhan. Yang kedua, tangan Tuhan akan membentuk dan mendidik kita. Jadi yang pertama, tangan Tuhan itu membela dan menolong kita. Yang kedua, tangan Tuhan membentuk dan mendidik kita. Kita perlu didewasakan. Kita perlu dituntun. Kita perlu dibentuk. Bukankah Tuhan katakan sendiri bahwa kita adalah tanah liat di tangan penjunan. Kita adalah tanah liat di tangan Tuhan, saudaraku. Jadi suka-sukanya Tuhan mau bentuk kita seperti apa. Tuhan mau didik kita seperti apa. Tuhan mau arahkan kita seperti apa. Bagian kita mengerti. Kalau Tuhan sedang membentuk saya, maka saya harus siap dibentuk. Kalau Tuhan sedang mendidik saya, maka saya harus siap dididik. Jangan sok tahu. Sama-sama bilang sama saya nggak boleh sok tahu. Amin. Karena tangan Tuhan yang mendidik kita, mendewasakan kita. Dia membentuk kita. Sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak bergantung kepada manusia. Kita pribadi-pribadi yang bergantung penuh kepada Tuhan. Karena kita tahu pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Jadi yang kedua saya pelajari, tangan Tuhan adalah tangan yang membentuk dan mendidik kita. Yang ketiga, tangan Tuhan adalah tangan yang menghukum dan juga menghajar kita. Jadi betul dia Bapa yang baik. Tapi di satu sisi kita mesti ingat, dia juga Bapa yang mendidik kita, mendewasakan kita. Kalau dia lihat ada yang tidak baik dalam hidup kita, dia hajar. Kenapa? Agar kita dididik, agar kita dibentuk, agar kita dimurnikan, agar kita didewasakan, tidak jadi sama seperti orang-orang dunia. Amin, saudara. Sehingga akhirnya kita mengerti ketika Tuhan menghukum dan menghajar kita, tujuannya adalah baik. Tujuannya adalah mendatangkan apa? Kebaikan. Ketika Tuhan menghukum dan menghajar kita, maka Tuhan akan membawa kita masuk dalam rancangannya yang ajaib. Bagian kita mengerti, bagian kita harus percaya bahwa tangan Tuhan yang kuat yang menghukum dan menghajar saya, membawa saya masuk untuk saya lebih percaya lagi kepada Tuhan, untuk saya lebih berpegang lagi kepada janji Tuhan, bukan kepada manusia. Jadi tangan yang sama yang memberkatimu, tangan yang sama yang menolong dan membelamu, juga tangan yang sama yang menghukum dan menghajar kita. Kalau dilihat kita kepala batu, kalau kita dilihat susah diatur, kalau kita dilihat tegar tengkuk, maka terpaksa dia menghukum kita, dia menghajar kita. Bukankah kita memanggil dia Bapa? Yang kita tahu seorang ayah, seorang orang tua akan menghukum, mendidik, menghajar kita kalau kita tidak sesuai dengan apa yang dia mau. Amin. Jadi tangan Tuhan juga tangan yang menghukum dan menghajar kita. Tujuannya sederhana, supaya kita tidak turut dihukum dengan orang-orang di dunia ini. Yang keempat, yang terakhir, kita perlu memahami bahwa tangan Tuhan akan mengarahkan dan menuntun kehidupan kita. Bagian kita berserah. Makanya ada pujian katakan, aku berserah. Amin, saudara. Bagian kita berserah karena kita tahu kalau Tuhan mengarahkan hidup kita, Tuhan menuntun hidup kita, maka kita akan dibawa masuk dalam rancangan yang ajaib. Tergenapi firman Tuhan, rancanganku bukanlah rancangan kecelakaan, melainkan rancangan hari depan yang penuh harapan. Itu yang Tuhan janjikan buat hidup kita. Tapi kita di satu sisi sebagai anak-anak Tuhan mesti mengerti bahwa kita harus mau diarahkan, kita harus mau dituntun. Jangan keras kepala dan berkata, Tuhan rencana saya lebih baik dan rencana saya lebih bagus dari rencana Tuhan. No, rencana Tuhan jauh lebih indah. Dari mana kita tahu rencana Tuhan? Nih, firman Tuhan jelas sudah menyampaikan. Ikutilah arahannya, ikutilah petunjuknya. Makanya ketika Tuhan mempercayakan Yosua
untuk memimpin bangsa Israel keluar, masuk, maksud saya, ke tanah perjanjian. Maka Tuhan mengingatkan Yosua, jangan engkau menyimpang ke kanan, jangan engkau menyimpang ke kiri, maka hidupmu berhasil dan apapun yang kau kerjakan akan beruntung. Arahkan dirimu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena di firman Tuhan ini tertulis apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan. Pastikan setiap kita menyadari bahwa kita perlu dituntun. Sama-sama bilang sama saya perlu dituntun. Sama-sama bilang sama saya perlu diarahkan. Amin saudara. Karena seringkali kita salah arah saudara. Makanya Amsal jelas katakan ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya membawa maut. Kadang kita nggak tahu jalan kita menuju ke tempat yang sedang jauh dari Tuhan. Itu sebabnya kita perlu diarahkan, kita perlu dituntun. Jadi 4 hal ini saya bagikan tentang tangan Tuhan. Ya. Jadi tangan Tuhan ini adalah tangan yang membela dan menolong kita. Tangan Tuhan ini adalah tangan yang membentuk, juga mendidik dan mendewasakan kita. Tangan Tuhan ini juga adalah tangan yang menghukum dan menghajar kita. Bukan hanya tangan yang memberkati hidup kita. Tapi karena dia mau kita anak-anak yang tidak menjadi anak-anak gampangan, maka dia mau kita tetap dihukum untuk kita mengerti bahwa ini salah. Ini gak boleh kita lakukan, ini gak boleh kita kerjakan. Makanya kita harus dihukum, kita harus diajar. Tapi lebih baik kita jatuh di tangan Tuhan. Karena yang Tuhan kehendaki bukan kebinasaan. Yang Tuhan kehendaki adalah pertobatan. Kita dihukum supaya kita bertobat. Kita dihajar supaya kita datang berbalik kepada Tuhan. Karena itu sadar, bertobat. Dan yang keempat, sudah dikasih dalam Tuhan. Karena itu kita perlu pahami tangan Tuhan akan mengarahkan dan menuntun kehidupan kita. Saya berharap setiap kita mengerti akan hal ini. Sekalipun kita belum melihat doa-doa kita dijawab. Sekali kita belum melihat apa yang menjadi harapan kita itu terjadi dalam kehidupan kita. Tapi ingatlah selalu tuntunan, arahan, pembelaan, pertolongan tangan Tuhan yang tidak terlihat. Itu tetap menjadi bagian hidupmu. Bahkan termasuk ketika kita jauh dari Tuhan. Tuhan tetap menghajar kita, Tuhan tetap menghukum kita dengan tujuan agar kita berbalik kepada Tuhan. Nah, saya pelajari selanjutnya karena ada tangan Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Perhatikan saudara. Karena ada tangan Tuhan yang tidak terlihat tapi dia selalu bersama-sama dengan kita. Maka yang pertama, jangan takut menghadapi apapun. Taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya gak boleh takut menghadapi apapun. Amin. Apapun yang menjadi ketakutan saudara hari-hari ini. Apapun yang menjadi kekhawatiran kita hari-hari. Ingat. Aku tidak pernah berjalan seorang diri. Aku tahu ada tangan Tuhan yang kuat yang menuntun hidupku. Aku tahu ada tangan Tuhan yang kuat yang membela kehidupanku. Aku tahu segala sesuatu yang aku kerjakan. Kalau tangan Tuhan menuntunku, kalau tangan Tuhan membawaku masuk dalam rancangannya, maka aku percaya hidupku akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Yang penting kita mengerti dulu. Saya tidak pernah berjalan sendiri, karena itu saya nggak boleh takut. Saya nggak pernah dibiarkan berjalan seorang diri, karena itu saya nggak boleh gentar, nggak boleh khawatir. Karena ada tangan Tuhan yang kuat yang selalu bersama dengan kita. Terlalu banyak yang Alkitab sudah catat, saudara dikasih dalam Tuhan, bagaimana pembelaan Tuhan nyata dalam kehidupan umat Tuhan. Terlalu banyak. Masakan kita dalam sekarang kita menjalani hari-hari hidup kita, kita masih khawatir. Masakan dalam kita menjalani hari-hari hidup kita, kita masih takut. Padahal begitu banyak kesaksian, bahkan kalau kita mau jujur, banyak hal juga sudah kita alami. Banyak hal juga sudah kita kerjakan. Banyak hal maksud saya sudah kita lihat dari pertolongan dan pembelaan Tuhan. Sehingga akhirnya kita mengerti bahwa saya tidak pernah berjalan sendiri. Ada tangan Tuhan yang kuat yang membela dan menolong saya. Jadi yang pertama, karena ada tangan Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita, jangan takut menghadapi apapun. Jangan takut. Yang kedua, sudah dikasih dalam Tuhan, karena ada tangan Tuhan yang kuat yang selalu bersama-sama dengan kita, maka jangan khawatir akan hari depan. Ada banyak dari kita terlalu khawatir, sehingga akhirnya kita mau buat ini salah, membuat itu salah. Akhirnya kita mulai menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan. Ujung-ujungnya kita menyalahkan Tuhan. Karena apa? Terlalu khawatir. Kalau kita mau jujur, kita bisa melalui tahun demi tahun, bulan demi bulan, dan kita boleh ada di hari ini, saudara. Kalau bukan karena tangan Tuhan yang kuat, kalau bukan karena kuasa dan kedaulatan Tuhan, maka kita nggak pernah ada sebagaimana kita ada. Itu sebabnya jangan khawatir akan hari depan. Orang-orang muda dengar baik. Engkau yang hari ini bergabung dalam ibadah raya minggu. Masa mudamu dahsyat di tangan Tuhan ketika engkau belajar berserah. Jangan khawatir akan hari depanmu. Tuhan tahu betul dia merencanakan sesuatu yang dahsyat.
Dia akan buat sesuatu yang luar biasa dan ujung-ujungnya akan indah ketika engkau mengandalkan Tuhan. Dan orang-orang tua jangan takut akan anak-anakmu. Doakan anak-anakmu karena anak-anakmu ada di dalam tangan Tuhan yang kuat ketika engkau berdoa baginya. Maka hari depan yang penuh harapan akan ada dalam kehidupan mereka. Bagian kita menyadari, bagian kita mengingat, Tuhan sudah mereka-rekakan kehidupan saya. Sehingga saya nggak boleh khawatir akan masa depan saya. Saya nggak boleh khawatir akan hari esok. Karena hari esok, kata Tuhan Yesus, punya kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari tetaplah untuk sehari. Jangan khawatirkan hari esok. Karena yang perlu kita kerjakan adalah hari ini. Hari esok adalah milik Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, hari esok, hari depan adalah milik Tuhan. Amin. Yang ketiga, karena ada tangan Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita, maka belajarlah mengucap syukur dalam segala hal. Segala sesuatu yang sedang dihadapkan kepada kita saat ini, apapun itu, mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi hal itu sedang terjadi. Belajar bersyukur. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu apa maksud saat ini terjadi dalam hidup saya. Apa yang saat ini terjadi dalam hidup saya nggak pernah tahu kenapa hal ini bisa terjadi. Tapi yang saya percaya, aku tahu ada tangan Tuhan yang kuat, yang selalu mereka-rekakan, yang selalu membuat segala yang terjadi dalam hidupku, itu mendatangkan kebaikan untuk hari-hari hidupku. Sehingga kita tidak lagi hidup dalam persungutan, kita tidak lagi hidup dalam pengeluhan. Karena begini, karena begitu, karena hal ini terjadi, karena hal itu terjadi. Saudara, satu hal yang selalu saya pegang dalam hidup ini. Kalau Tuhan kehendaki, maka tidak ada yang tidak mungkin untuk tidak terjadi. Untuk terjadi maksud saya. Kalau Tuhan kehendaki sesuatu terjadi, maka dia bisa buat itu terjadi. Sebaliknya, kalau Tuhan tidak kehendaki hal itu terjadi, maka itu tidak akan pernah terjadi. Jadi intinya, apapun bisa terjadi di luar kendali saudara dan saya. Tapi segala sesuatu terjadi dalam kendalinya Tuhan. Semua ada dalam kendali Tuhan. Dan kalau semua ada dalam kendali Tuhan, maka bagian kita apa? Bersyukur. Tuhan, sekalipun aku belum mengerti kenapa hal ini terjadi. Betul ini menyakiti hidupku. Betul ini mengecewakanku. Betul ini membuat aku takut, khawatir. Tapi aku belajar untuk percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidupku, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan ujung-ujungnya akan menghasilkan hati yang dipenuhi dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Pastikan, kalau kita mengerti ada tangan Tuhan yang kuat yang tidak terlihat itu selalu bersama-sama dengan kita, belajar bersyukur. Belajar bersyukur karena tangan yang tidak terlihat itu yang akan mengatur segala sesuatu dalam hidup kita. Untuk kita melihat hal-hal yang dahsyat, hal-hal luar biasa Allah kerjakan dalam hidup kita. Yang keempat, yang terakhir. Karena ada tangan Tuhan yang kuat yang selalu bersama-sama dengan kita, maka hiduplah selalu takut akan Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, anak-anak Tuhan, hari-hari ini kita diperhadapkan dengan satu keadaan yang bisa saja membuat kita pergi lari meninggalkan Tuhan dan kecewa. Tapi izinkan saya sebagai saudara dalam Tuhan, izinkan saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala mengingatkan kepada setiap kita, ketika takut akan Tuhan ada dalam hati dan hidup kita, saudaraku, maka Dia Tuhan yang sanggup membuat segala sesuatunya untuk dibuat indah dalam kehidupan kita. Alkitab jelas mencatat singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Alkitab jelas mencatat bahwa orang-orang yang takut akan Tuhan akan ada hari depan yang penuh harapan. Jelas. Itu sebabnya saya berdoa, sehingga umat yang olehnya Tuhan percayakan untuk saya layani setiap hari Minggu, itu boleh tetap terus memiliki hati yang takut akan Tuhan. Jangan terkontaminasi dengan orang-orang dunia sehingga akhirnya kita menghalalkan segala cara. Betul, kita masih tinggal di dunia. Tapi jangan sampai cara hidup kita adalah cara hidup dunia. Cara kita berjuang, cara kita usaha, cara kita berbisnis, cara kita menjalankan rumah tangga adalah cara-cara seperti orang dunia ajarkan. Kita hidup berdasarkan firman Tuhan. Dan semua tuntunan firman Tuhan sudah ada dan tertulis. Sekarang tinggal jadi pertanyaan, maukah kita lakukan? Karena itu penuhi hati kita dengan hidup takut akan Tuhan. Karena ketika kita hidup takut akan Tuhan, ada saja hal-hal yang Tuhan kerjakan yang dahsyat dalam kehidupan kita. Sehingga tergenapi firman Tuhan, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati dan pikiran kita, itulah yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan memasuki perjamuan kudus.
Kita akan sama-sama menikmati roti dan anggur. Itu sebabnya sebelum saya mengakhiri khotbah saya mengajak setiap umat Tuhan untuk datang kepada Tuhan. Untuk ingat selalu bahwa apapun yang terjadi dalam hidup saya tahu ada tangan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saya. Dialah Yehova Shammah, dialah Allah Immanuel, dialah Yehova Jireh. Dialah Allah yang menyediakan, dialah Allah yang mencukupkan hari-hari hidup kita. Sehingga akhirnya kita mengerti apapun yang terjadi dalam hidup saya tidak akan pernah tangan Tuhan sekalipun meninggalkan saya. Tidak akan pernah tangan Tuhan pergi meninggalkan kita. Bagian kita adalah percaya sekalipun saya belum melihat. Saya tahu ada tangan Tuhan yang kuat yang akan membela perkara saya. Saya tahu ada tangan Tuhan yang kuat yang sekalipun saya belum lihat, saya akan lihat itulah yang menolong saya dan membawa saya masuk dalam rencana Tuhan yang ajaib. Setiap kita datang kepada Tuhan, setiap kita tundukkan kepala, kita berdoa. Hari ini kami menyadari anugerah terindah dalam kehidupan kami adalah bukan karena kami memiliki segala sesuatunya. Berkat yang dahsyat dalam kehidupan kami bukanlah karena kami sukses, karena kami berhasil. Berkat yang dahsyat dan luar biasa dalam hidup kami adalah ketika kami menyadari bahwa kami tahu ada tangan Tuhan yang kuat, yang menolong, yang membela kehidupan kami. Karena itu ya Bapak, hari ini secara khusus di minggu pertama di awal bulan Februari ini kami diingatkan, sekalipun kami gak melihat tangan Tuhan, tapi kalau kami mau jujur, begitu banyak hal-hal yang sudah Tuhan kerjakan, begitu banyak perkara-perkara yang sudah Tuhan buat dengan cara-cara Tuhan yang ajaib melalui tangan-Mu ya Tuhan. Sehingga akhirnya kalau kami boleh ada sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan, semua karena pembelaan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapak hamba berdoa buat setiap umat Tuhan yang hari ini secara khusus mendengarkan firman-Mu di awal bulan, di minggu pertama ini. Tuhan tolong kami, sehingga akhirnya kami menyadari bahwa kami tidak pernah berjalan sendiri. Kami gak boleh takut, kami gak boleh khawatir, kami gak boleh gentar. Kami harus hidup mengasihi dan mencintai Tuhan lebih sungguh lagi. Karena kami tahu tangan Tuhan yang perkasa, tangan Tuhan yang kuat itu selalu ada dalam kehidupan kami, membela perkara-perkara kami. Bapak terima kasih, apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat Tuhan. Dan secara khusus hari ini kami juga akan bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Tuhan, layakkan setiap kami untuk duduk sehidangan dengan-Mu. Sehingga akhirnya kami terus diingatkan, peristiwa perjamuan kudus ini, peristiwa ini boleh mengingatkan kami selalu bahwa kalau Tuhan mau mati buat kami, menyelamatkan kami, menebus dosa kami, maka kami percaya Tuhan juga yang akan menuntun kami, membela kami, menolong kami dalam kami menjalani hari-hari hidup kami. Yang kami percaya kami tidak pernah ditinggalkan sendirian. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di rumah saudara masing-masing, mari kita ambil roti dan anggur kita. Kita mau siapkan roti dan anggur kita. Kita mau sama-sama menikmati perjamuan kudus yang ada. Saudara di rumah saudara masing-masing, saya di tempat ini, saya akan memimpin saudara dalam menikmati perjamuan kudus bersama-sama. Haleluya. Mari saudara yang dikasih dalam Tuhan, jika setiap kita sudah mengambil roti dan anggur kita di rumah kita masing-masing, kita dengarkan firman Tuhan. Bukan kacauan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Jika kita percaya katakan amin. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Jika kita percaya katakan amin. Kita pegang roti di tangan kanan kita. Kita dengarkan firman Tuhan, setelah itu kita akan berdoa bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita angkat roti tinggi di atas kepala kita, tanda kita mengakui tubuh Kristus di atas segala-galanya atas hidup kita. Dan bersama-sama dengan iman kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh Kristus yang terpecah, yang memberikanku kepastian hidup kekal di sorga, yang menyempurnakan tubuh, jiwa dan rohku, yang menjadikanku warga kerajaan Allah, yang berhak untuk menerima segala janji dan berkat-berkat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, mengubah sifat dan karakterku, sehingga hidupku dibaharui, hatiku dibaharui, pikiranku dibaharui,
perkataanku dibaharui, keluarga dan masa depanku dibaharui. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, penyakitku sudah disembuhkan. Aku tidak akan terkena kanker, aku tidak akan terkena tumor, aku tidak akan sakit leukemia, aku tidak akan sakit pendarahan, aku tidak akan sakit stroke, aku tidak akan dirawat di ICU, aku tidak akan terbaring di ruang gawat darurat. Dengan iman ku katakan, jantungku sehat, paru-paruku sehat, ginjalku sehat, leverku sehat, lambungku, empeduku sehat, paru-paruku sehat, segala kelemahan tubuhku, segala kutuk penyakit dan segala penderitaanku sudah diselesaikan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, aku bebas dari segala malapetaka, mara bahaya, niat orang jahat, bahkan segala kecelakaan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari makan dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus inilah tubuh Kristus yang terpecah bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat tubuh yang terpecah. Menyelamatkanku, menebusku, menyembuhkanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kita pegang cawan di tangan kanan kita. Kita dengarkan firman Tuhan, setelah itu kita akan berdoa bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Kita angkat cawan perjanjian tinggi di atas kepala, tanda kita percaya darah Yesus di atas segala-galanya dalam kehidupan kita. Dan bersama-sama dengan iman kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah Kristus yang tertumpah. Aku percaya melalui darah yang tertumpah, hidupku telah lunas dibayar. Aku bukan milik dunia, hidupku milik Kristus. Sehingga aku tidak berada dalam gelap, melainkan dalam terang yang ajaib bersama Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena melalui darah Kristus yang tertumpah, segala kuasa kegelapan sudah dihancurkan. Aku tidak bisa dihipnotis, aku tidak bisa disantet, aku tidak bisa terkena guna-guna. Hidupku dipagari, kuasa Tuhan Yesus menjagaiku, menjagai keluargaku, menjagai pekerjaanku, menjagai usahaku, menjagai seluruh gerak hidupku, menjagai seluruh keluarga dan masa depanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena melalui darah Kristus yang tertumpah, aku bebas dari segala kutuk dosa, kutuk penderitaan, kutuk keturunan, bahkan segala kutuk yang diucapkan orang lain kepadaku. Dengan iman ku katakan, hidupku berkelimpahan dan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Hidupku akan selalu mengalami terobosan untuk meraih janji Tuhan dan berjalan dalam mujizat Tuhan, kelimpahan, kemuliaan Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena melalui darah Kristus yang tertumpah, hidupku dipulihkan dan disempurnakan, sehingga layak menjadi warga kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari minum dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus inilah darah Kristus yang tertumpah bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih buat salib-Mu. Terima kasih. Haleluya. Angkat kedua tanganmu saudara. Di rumahmu masing-masing. Bapa, tubuh dan darah Kristus sudah kami terima, kami bersatu. Kami percaya kami yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan hari ini. Bilur-bilur darah Yesus menyembuhkan kami. Kalau ada anak-anak Tuhan yang hari-hari ini sedang mengalami ketakutan, kekhawatiran, kecemasan oleh karena apapun juga, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Kuasa dari Allah tempat yang maha tinggi
turun menaungi kami, turun menjamah dan melawat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersatu dengan tubuh dan darah Yesus. Kami terus selalu diingatkan, pengorbanan-Mu menyelamatkan kami. Kami hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kami hidup diselamatkan. Ketika kami berdosa, Tuhan Yesus menyelamatkan kami. Terlebih ketika kami diangkat menjadi anak-anak Tuhan, maka Tuhan membela perkara kami. Sehingga tangan Tuhan yang tidak terlihat itu selalu menyertai, menolong, membela, bahkan mengarahkan kami dalam jalan-jalan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami umat-Mu. Materaikan firman-Mu dalam hati umat Tuhan. Sehingga hidup kami terus maju. Hidup kami terus mengalami terobosan. Hidup kami terus mengalami janji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita mengucap syukur. Hari ini saya ingatkan kepada setiap kita, firman sudah kita dengar, perjamuan kudus sudah kita lakukan di rumah kita masing-masing, dan saat yang indah adalah saat dimana ketika kita harus melakukan firman Tuhan. Amin. Karena Tuhan Yesus pernah mengingatkan buat setiap kita, orang yang mendengarkan firman dan melakukannya adalah orang yang diumpamakan seperti orang yang mendirikan rumah dan didasari oleh batu karang. Karena itu pastikan setiap kita bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tapi kita mau menjadi pelaku firman Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Tiba saat yang indah juga bagi setiap umat Tuhan. Kita akan memberikan korban syukur kita, baik jemaat Tuhan yang akan memberikan persembahan umum maupun mengembalikan persepuluhan yang ada. Nomor rekening gereja sudah ada di layar kaca Bapak Ibu. Bapak Ibu ya bisa transfer di sana atau biasa scan barcode. QR barcode-nya juga sudah ada. Sehingga kita boleh memberikan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan. Sehingga akhirnya banyak jiwa dimenangkan dan diselamatkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kita akan berdoa untuk doa persembahan kita. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu hari ini kami boleh dipercayakan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan saat yang indah ini juga kami diberikan kesempatan untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Kami sadar betul hidup kami ada oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Karena itu kami berdoa biar Allah memberkati setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Mereka yang memberi dengan sukacita dan sukarela. Ada bagi mereka berkat Allah Abraham, Ishak, Yakub. Ada dalam kehidupan mereka. Dijauhkan, dihalaukan mereka daripada segala belang pelompat, belang pengirik, belang pindahan. Dijauhkan dari setiap kerugian-kerugian yang harus mereka alami. Di dalam nama Yesus kami percaya kuasa Tuhan yang memberkati kehidupan kami. Kami memberi dengan sukacita dan sukarela. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan, sambil Bapak Ibu mempersiapkan segala sesuatunya, baik Bapak Ibu yang biasa transfer maupun scan QR code, sambil kita lakukan semua itu, saya akan mengajak setiap umat Tuhan untuk mendengarkan church update gereja kita, apa-apa yang harus kita perhatikan, ibadah-ibadah tengah minggu yang ada berkenaan dengan gereja kita sepanjang minggu ke depan. Haleluya. Shalom Jemaat GB Glow Fellowship Center Cabang Bandung. Kembali lagi di informasi gereja kita selama 1 minggu ke depan. Berikut informasi gereja kita. Di setiap hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 4.30 sampai 5.45 waktu Indonesia Barat, gereja kita mengadakan doa pagi secara online. Bapak Ibu dapat mengikuti ibadah ini melalui Zoom, Facebook, dan juga Instagram. Tidak hanya itu saja, gereja kita juga mengadakan renungan pagi atau dinamakan Bible and Coffee dari hari Senin sampai dengan Sabtu pada pukul 3 waktu Indonesia Barat di YouTube channel Glenn Latuheru. Fasting Prayer atau ibadah doa puasa setiap hari Jumat pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat akan diadakan di Zoom, Facebook, juga Instagram yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Glenn Latuheru. Selain daripada itu, gereja kita juga melakukan pelayanan rutin di salah satu channel radio 92,5 FM Radio Maestro setiap Senin dan Rabu pada pukul 18.40 waktu Indonesia Barat dan juga Sabtu 22.20 waktu Indonesia Barat. Tuhan tidak hanya ingin memberkati kita, tetapi Tuhan juga ingin kita menjadi berkat. Di hari Selasa 8 Februari, gereja kita melakukan pelayanan Lapas Wanita Sukamiskin Bandung. Bagi Bapak Ibu yang rindu menjadi berkat, yang ingin menabur benih,
untuk orang-orang di sana dapat menghubungi nomor sekretariat gereja kita agar nama Tuhan dipermuliakan dan banyak jiwa mengalami kasih dan lawatan Tuhan. Ibadah raya minggu kita akan dilakukan secara online dan juga secara onsite. Bagi Bapak Ibu yang ingin beribadah secara online, Bapak Ibu dapat menyaksikan di YouTube channel gereja kita pada pukul 6 pagi. Dan bagi Bapak Ibu yang akan beribadah secara onsite di Gedung Geraha Cahaya Mulia pada pukul 4 sore, diharapkan dan diharuskan untuk mendaftar terlebih dahulu dan mematuhi protokol kesehatan. Ibadah ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Glenn Latuheru. Itu sebab ajak semua saudara, teman, siapapun itu untuk boleh bergabung untuk kita sama-sama mengalami lautan Allah dan bertumbuh dalam terang firman Allah. Sekian informasi gereja kita selama 1 minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji Tuhan, saudara dikasih dalam Tuhan. Demikian church update gereja kita, ada ibadah-ibadah tengah minggu yang Bapak Ibu bisa bergabung di dalamnya. Iya kan, ibadah tengah minggu kita hanya diadakan secara online untuk sementara. Jadi baik doa pagi kita, doa puasa setiap hari Jumat, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, diadakan secara online dan melalui akun-akun media sosial kita. Sehingga umat-umat Tuhan boleh mengikuti dimanapun umat Tuhan berada. Dan jangan lupa ibadah hari Minggu juga ada 2. Yang pertama ibadah online dan ibadah onsite. Umat Tuhan yang bisa datang secara onsite, mari saya ajak untuk bergabung secara onsite. Dan bisa mendaftar terlebih dahulu karena tempat terbatas. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalaupun saudara tidak bisa datang secara onsite, di rumah pun kita layani setiap pagi jam 6 pagi di hari Minggu dengan ibadah online yang ada. Mari saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan berdoa. Secara khusus saya akan berdoa buat setiap umat Tuhan yang ada di rumah saudara masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa, kembali kami datang mengucap syukur kepada Tuhan buat setiap anugerah dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ada di minggu pertama, di bulan kedua, di bulan Februari. Sungguh kami boleh melihat penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan sempurna atas kami. Kami bersyukur karena Tuhan memelihara hari-hari hidup kami. Dan karena itu kami masih boleh diberikan kesempatan untuk beribadah secara online. Kami ada di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Engkau Jehovah Syama, Engkau hadir, Engkau melawat, Engkau menguatkan setiap kami. Dan mengingatkan kami bahwa janji-Mu akan tetap berlaku dalam kehidupan kami. Karena itu ya Bapa yang baik, hamba berdoa mengucapkan berkat buat setiap umat-Mu di rumah mereka masing-masing. Sehingga pengalaman-pengalaman yang dahsyat bersama dengan Tuhan mereka akan alami. Bahkan sepanjang bulan yang baru, bulan Februari ini. Mereka melihat pertolongan Tuhan, mereka melihat pembelaan Tuhan. Mereka melihat kuasa Allah dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Karena itu ya Bapa, hamba berdoa. Tuhan jamah jika Tuhan dapati ada yang sakit di rumah-rumah mereka. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Kami berdoa biar kuasa Tuhan turun menaungi mereka. Dan kami juga berdoa buat setiap mereka yang hari-hari sedang tergoncang imannya oleh karena satu dan lain hal. Aku berdoa dalam nama Yesus, kuasa dari sorga menopang, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan bagi setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Hamba juga berdoa menyerahkan setiap mereka ya Allah. Umat yang oleh Tuhan percayakan untuk kami layani dalam ibadah raya minggu online di rumah mereka masing-masing. Biarlah mereka tetap terus setia mengiring Tuhan. Apapun badai yang hari-hari ini mereka hadapi, ingatkan mereka bahwa Tuhan tetap setia. Tuhan tetap menopang, Tuhan tetap menguatkan setiap mereka dalam jalan-jalan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami berdoa menyerahkan gereja ini, Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Glow Fellowship Center Bandung. Tuhan berkati, Tuhan pakai, baik ibadah minggu online, ibadah minggu onsite, maupun ibadah-ibadah tengah minggu. Kami doa di dalam nama Yesus, sehingga boleh menjadi berkat bagi banyak umat Tuhan dan dikuatkan di hari-hari terakhir ini. Mereka tetap terus ikut melayani, ikut bersekutu, ikut beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Pada akhirnya hamba berdoa buat setiap umat Tuhan yang berulang tahun, baik ulang tahun pernikahan maupun ulang tahun pribadi, sepanjang minggu berjalan maupun minggu kemarin. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati kehidupan mereka. Tuhan memberkati rumah tangga mereka. Mereka ada dalam anugerah Tuhan. Mereka hidup memuliakan nama Tuhan.
Terima kasih Bapak yang baik. Kami teringat akan gembala senior kami, Pendeta Gilbert Umoindong. Bersama dengan Ibu Reinda, ketiga anak kekasih yang ada. Anak menantu bahkan cucu yang ada. Kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati keluarga ini. Tuhan pakai. Bahkan tim pengembalaan yang ada di pusat. Allah memberkati di dalam nama Yesus. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Bahkan kami teringat akan kota kami. Kota di mana kami tinggal. Kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Kota kami diberkati Tuhan. Bahkan bangsa kami berdoa Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia dipulihkan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Para pemimpin bangsa kami, Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada. Kami berdoa, Tuhan memberkati Kapolri, Panglima TNI. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tangan Tuhan yang menopang setiap mereka. Sehingga setiap keputusan-keputusan yang mereka ambil, kepala-kepala daerah juga ya Tuhan, para gubernur, para wali kota, para bupati, di dalam nama Yesus mereka diberi roh takut dan gentar akan Tuhan. Sehingga setiap kepemimpinan mereka diberikan hikmat dalam menangani setiap pergumulan masalah yang ada di daerah tempat mereka memimpin. Kami juga berdoa secara khusus ya Allah, rencana untuk perpindahan ibu kota. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan, Tuhan tolong. Setiap rancangan-rancangan orang jahat, rancangan-rancangan roh pemecah belah, roh adu domba, kami patahkan. Demi nama Yesus tidak berlaku atas bangsa kami. Tuhan beri hikmat buat pemimpin-pemimpin kami. Bahkan kami berdoa, peredaran vaksin ketiga ya Tuhan, booster yang ada. Oh Tuhan pakai untuk menyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan. Kami terus berdoa sehingga Indonesia pulih, Indonesia bangkit dari pandemi. Di dalam nama Yesus kami ucapkan berkat. Kalau ada kutuk-kutuk yang dilemparkan atas bangsa kami dengan mengatakan akan adanya naiknya gelombang ketiga, kami patahkan. Dalam nama Yesus tidak berlaku atas bangsa kami. Kuasa Tuhan Yesus, kedaulatan Tuhan Yesus menjaga, melindungi bangsa kami. Terima kasih Bapak, keluarga-keluarga dari jemaat Tuhan. Tuhan sertai, Tuhan tolong, Tuhan berikan hikmat dalam menangani segala sesuatu. Pada akhirnya kami bersyukur, kami boleh beribadah secara khusus di minggu pertama ini. Kami boleh bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami mengalami kasih, kuasa, bahkan kemuliaan Tuhan dalam kami mengiring Tuhan. Karena itu jemaat yang dikasih dalam Tuhan, ingatlah, engkau tidak pernah berjalan seorang diri. Ada tangan Tuhan yang kuat, yang menopang kehidupanmu. Ingatlah, badai hidup boleh ada, pergumulan masih ada, rancangan-rancangan orang jahat bisa saja menghampiri saudara. Tapi ingatlah, tangan yang kuat itu yang menopang setiap kita. Januari kita boleh lalui, maka Februari ini saya katakan engkau akan lalui dengan kemenangan, kemuliaan, kedahsyatan kuasa Allah dinyatakan dalam kehidupanmu. Di rumahmu masing-masing, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Bapa, hamba ucapkan berkat buat umatmu. Di dalam berkat nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah berkat surgawi atas hidupmu. Penyertaan, perlindungan pasukan malaikat surga Allah menjagamu kemanapun kau pergi, dimanapun kau berada. Dan darah Yesus Kristus menutup bungkus engkau mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput setiap kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan sama-sama, amin. Haleluya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, amin. Haleluya. Dan memperluas daerahku, haleluya. Dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku. Amin, amin. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita jemaat Tuhan. Selamat hari Minggu. Shalom, shalom.